Yes, Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Wow, ini full house hari ini ya. Saya diberikan informasi bahwa sudah kerumunan masa sampai ke jalan-jalan dan sudah menutupi Sunset Road di depan juga. Lebay ya. Oke, bagi yang belum kenal, nama saya Henry Hanusa ya, karena saya melihat begitu banyak mungkin wajah-wajah baru. Mungkin kalau boleh tahu saya lagi, siapa yang baru pertama kali datang dalam ibadah ini? Can I see your hands? Yang baru pertama kali, 1, 2, 3, lumayan ya. Ya, berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Yang di luar, berapa banyak yang baru pertama kali hadir? Gak ada. Berapa banyak yang telat? Oke, judul daripada firman Tuhan sore malam hari ini saya beri judul panggilan untuk saling mengasihi. Panggilan untuk saling mengasihi. Di dalam Alkitab begitu banyak panggilan Tuhan bagi orang percaya, bagi para murid. Dan salah satu di antara panggilan itu adalah panggilan bertobat. Tapi salah satu dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk saling mengasihi. Dan saya memakai ayat dari Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Injil Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 tadi ayat ini sempat disinggung sedikit oleh Bapak Gembala senior kita Pak Arifin. Boleh kita baca sama-sama hitungan ketiga 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini dibuka dengan perkataan, aku memberikan perintah baru. Ya kan? Ada kata baru di sana. Berarti ada perintah yang lama. Loh benar gak sih? Kalau tidak ada perintah yang lama, maka Yesus akan berkata, aku memberikan perintah kepadamu. Tidak ada kata baru. Karena sebelumnya tidak ada. Setuju? Tetapi karena sebelumnya ada, dia memberikan sebuah perintah baru. Nah pertanyaan, perintah lama apa? Berarti perintah lama dengan perintah baru ini ada hubungannya. Setuju? Ada similarnya, ya, kesamaannya. Nah perintah lama yaitu di dalam Matius 22 ayat 39 Yesus berkata kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Perintah lama bunyinya kita disuruh, diperintahkan untuk mengasihi sesama. Setuju? Sesama siapa Pak? Semua yang bernafas, yang mempunyai akal budi. Setuju ya? Terlepas dari warna kulit mau warna apa, belau atau sipit, setuju? Lurus atau keriting, tinggi atau pendek, lebar ke samping atau langsing, terserah. Ya, suku apapun terserah, negara apapun terserah. Sesama, selama itu sesama, dia perintahkan untuk dikasihi, betul? Dan tolak ukurnya sama seperti dirimu sendiri. Nah, perintah baru datang dan saudara baca tadi, perintah baru ini bukan untuk perintah mengasihi sesama, tetapi perintah untuk mengasihi para murid yang lain. Perintah lama disuruh mengasihi secara universal siapapun yang non-Kristen, yang tidak percaya Yesus, tetapi perintah baru ini hanya diperuntukkan untuk para murid. Setuju? Karena kalau saudara baca ayat ini sebelumnya, Yesus itu sedang berbicara hanya dengan murid-muridnya. Yesus tidak lagi berbicara dengan banyak orang. Dan perintah ini spesifiknya diberikan untuk para murid. Perhatikan baik. Orang Kristen belum tentu murid. Tetapi murid pasti orang Kristen. Setuju? Orang Kristen belum tentu murid. Tetapi murid sudah pasti orang Kristen. Jadi kalau saudara baca ayat ini, yang pertama panggilan atau perintah baru untuk kita semua yang disebut murid itu diberikan untuk kita.
bukan untuk orang yang ada di luar sana, tapi perintah untuk saling mengasihi ini diberikan untuk kita yang disebut murid. Can I see your hands? Berapa murid yang ada dalam ruangan ini? Yang lain belum terlalu yakin. Saya sedang on the way, Pak. On the way to be disciple. Yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah murid, bukan sekedar orang Kristen. Amin. Dan kemudian yang kedua, di dalam ayat ini, khususnya ayat 35, dibilang begini. Semua orang, jadi ada dua kelompok dalam dua ayat ini, ada dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah murid yang diberikan perintah baru untuk saling mengasihi di antara para murid ini. Dan kelompok kedua yaitu semua orang. Semua orang ini siapa? Yang bukan murid. Setuju? Halo, anybody home? Setuju ya? Karena kalau untuk semua orang itu adalah para murid, buat apa ini kan lagi saling mengasihi. Tetapi kata semua orang itu bukan yang kelompok ini, tetapi kelompok yang di luar para murid. Yaitu untuk apa? Mereka melihat para murid ini saling mengasihi, mereka bisa tahu bahwa ini murid. Setuju? Berarti untuk supaya para murid ini dikenal, diketahui mereka adalah murid, bukan pakai kalung salib. Benar gak sih? Bukan bawa Alkitab pergi ke gereja supaya diketahui sebagai murid. Bukan bisa bahasa roh atau enggak? Bukan. Bukan untuk supaya dia murid atau bukan. Dia rajin doa pagi enggak? Enggak. Diketahui mereka murid oleh orang non murid cuma satu. Mereka saling mengasihi. Kelihatannya mudah dan simpel. Jadi kita dikenal oleh orang yang non murid yang di luar sana sebagai murid. Saya nggak bilang orang Kristen ya. Karena dikenal ini tidak ada hubungannya dengan aksesoris orang Kristen. Setuju? Bukan anting salib, tato Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Enggak ada hubungan sama itu. Enggak ada hubungan sama itu. Hubungannya cuma satu aja. Perbuatan yang mereka lakukan antara mereka para murid yaitu saling mengasihi. Mereka langsung bisa diidentifikasi sebagai murid. Contoh nih. Ada sekelompok orang, mereka berkata bahwa diri mereka itu adalah vegetarian. Oke. Jadi ada kelompok orang ini mereka pakai oblong, disablon vegetarian. Namun orang-orang kelompok yang disebut vegetarian ini, mereka itu ada hari-hari tertentu, mereka makan daging, steak. Habis itu jadi vegetarian lagi. Maka marahlah, murkalah orang-orang vegetarian yang murni, yang aliran garis keras. Kenapa? Wah, gak bisa dong kamu pakai kaos oblong bilang vegetarian, tapi ternyata kamu di hari-hari tertentu makan steak. Ya, makan telur, minum susu. Akhirnya kelompok vegetarian aliran keras ini menamakan mereka bukan vegetarian tetapi fleksitarian. Fleksibel. Ya, jadi separuh vegetarian, separuh karnivora. Makan daging. Kenapa demikian mereka bisa dikenal seperti itu? Karena dari pola makan mereka, dari perilaku mereka, apa yang mereka makan, mereka dikenal. Nah, sama seperti ayat ini, kita para murid hanya bisa dikenal oleh orang non-murid kalau kita saling mengasihi. Amin. Bukan dikenal sebagai murid dengan mengucapkan kata shalom ketika berjumpa di jalan. Tetapi dengan saling mengasihi. Perhatikan baik, orang Kristen paling sering gagal jadi murid karena gagal melakukan ini. Yaitu saling mengasihi. Nah, saya berikan sebuah contoh di dalam kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai 4. Teman-teman, Bapak Ibu semua bisa lihat bahwa ini contoh sebuah jemaat yang luar biasa kegiatan pelayanan mereka.
Tetapi mereka gagal. Saya bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Tuhan berfirman kepada jemaat ini, namanya jemaat Efesus. Jemaat yang luar biasa pengorbanan, pelayanan mereka kepada Tuhan. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Aku juga memperhatikan bahwa kalian tetap berjuang demi aku. Ini jemaat yang berjuang kepada Tuhan loh. Bukan berjuang kepada organisasi gerejanya, bukan berjuang buat diri sendiri, mereka berjuang kepada Tuhan. Dan bertahan dengan sabar, luar biasa. Kita nggak punya uang aja udah langsung murtad. Ya kan? Uang jajan kurang aja langsung ngambek. Mereka bertahan dengan sabar. Aku senang bahwa kalian mengusir orang-orang yang terlibat ajaran sesat dari jemaat. Dan sewaktu ada guru-guru palsu yang mengaku sebagai utusanku. Jadi ada guru-guru palsu yang mengaku mereka utusan Tuhan. Jemaat Efesus ini langsung menguji mereka dan mendapati bahwa mereka pembohong. Saudara perhatikan baik. Kita hanya bisa tahu yang palsu kalau kita tahu yang asli. Setuju? Saudara gak akan pernah tahu yang palsu sebelum tahu yang asli. Dengan kata lain, jemaat Efesus ini mereka bisa tahu guru-guru palsu karena mereka baca Taurat, mereka baca firman, mereka tahu yang asli seperti apa. Sehingga mereka bisa mendeteksi, ini palsu, ini ngaco nih ngajarnya nih. Mereka bisa usir. Jadi jemaat ini selain rela berkorban kepada Tuhan, bertahan dengan sabar, mereka tekun baca firman sehingga mereka bisa mendeteksi mana pengajaran yang palsu. Aku tahu kalian tetap berdiri teguh sebagai pengikutku. Jadi ini mungkin kalau saya analogikan sekarang ini mau hujan kah, mau banjir kah, tetap setia datang gereja. Ya nggak pakai alasan macam-macam, nggak ada kendaraan lah apa, tetap setia sebagai pengikut Tuhan. Ketika kalian dianiaya karena keyakinan kepadaku, kalian terus bertahan dan tidak putus asa. Luar biasa gak Bapak Ibu? Halo saudara semua. Luar biasa gak? Dianiaya saudara. Saudara tahu kata aniaya? Aniaya itu bukan dikitik-kitik gitu. Bukan. Dianiaya itu sudah mungkin dipenggal, dibunuh, dilempar batu. Atau mungkin secara verbal sudah dianiaya. Dengan kata-kata makian dan segala macam. Mereka tidak putus asa. Luar biasa nih jemaat. Tapi ayat terakhir saudara baca. Tetapi satu hal. Berapa hal? Cuma satu. Aku kecewa terhadap kalian. Oh my God. Udah bertahan dengan sabar. Baca firman dengan tekun sampai bisa deteksi pengajaran palsu. Tahan aniaya. Tuhan kecewa bos. Saudara bisa bayangin? Tuhan kecewa. Setelah mereka buat segala sesuatu pengorbanan pelayanan buat Tuhan, Tuhan bilang aku kecewa. Nah kecewa apa nih? Kalian tidak lagi mengasihi aku dan saudara-saudari seimanmu seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Aneh Pak. Terus yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya itu buat siapa? Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti mereka miss the point. Mereka salah sasaran karena kenapa? Yang paling hakiki, yang paling esensi yaitu mengasihi Tuhan dan saudara-saudari seiman. Dia gak suruh yang luar sana, enggak. Dia gak suruh mengasihi orang Zimbabwe, orang Uganda, orang-orang yang kita gak tahu. Mungkin gak ada di peta pun sekalipun itu nama-nama negaranya. Dia gak suruh seiman. Yang satu komsel, satu gereja. Mereka gagal. Jemaat Efesus melakukan banyak hal. Tetapi satu hal mereka gagal. Mengasihi mendahului pelayanan. Setuju gak Bapak Ibu? Mereka punya pelayanan jalan semuanya. Tapi mereka gak mengasihi Tuhan dan saudara-saudari seiman mereka. Yang di samping mereka itu. Perhatikan baik. Kita bisa sukses dalam pelayanan, tetapi kita gagal total di dalam mengasihi Tuhan dan saudara seiman. Amin. Kita bisa sukses pelayanan, khotbah, jadi asyir, nyanyi di depan, main musik, jadi gembala komsel, ya, jadi penari, dance,
Apapun juga, mungkin bisa tahun depan akrobat dan sedikit. Saya nggak tahu, apapun. You name it. Tetapi kita bisa gagal mengasihi Tuhan dan saudara seiman. Apakah ini relate dengan saudara? Saudara pernah menemukan orang seperti itu? Yang hebat secara pelayanan. Tapi yang paling esensi, mengasihi saudara seiman, gagal. Nah, mari kita balik lagi sekarang di ayat yang tadi 34. Perhatikan kata sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah Tuhan kepada kita orang Kristen, sesama orang percaya ini, untuk saling mengasihi dengan takaran, dengan patokan, dengan barometer, dengan tolak ukur, yaitu sama seperti apa? Tuhan telah, katakan telah. Ya, Tuhan berarti sudah. Berdasarkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Nah, berdasarkan itu, patokan itu, ya, barometer itu, dasar itu, saya pakai untuk saling mengasihi saudara yang lain di dalam Kristus. Yang paling pertama, bahwa kata sama seperti Kristus telah mengasihi aku, yaitu kita mengasihi sesama kita orang percaya, bukan berdasarkan apa yang orang lain perbuat kepada kita, ataupun berdasarkan apa yang kita telah perbuat untuk diri kita sendiri. Tetapi berdasarkan apa yang telah Tuhan lakukan buat saya. Amin. Bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan buat saya pakai patokan itu untuk mengasihi balik. Aku mengasihi oma itu karena kenapa? Oma itu sering kirim rawon. Ya, aku mengasihi tante itu karena om itu sama tante itu baik banget. Pagi-pagi saya bangun sebelum mau pergi kerja, dia udah kirim pisang goreng sama kopi. Makanya aku sekarang mengasihi dia, aku kirim ayat deh tiap hari renungan harian. Kingsword. Itu mengasihi berdasarkan apa yang orang lain buat untuk kita. Juga bukan berdasarkan bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Saudara tahu bahwa kalau kita mengasihi orang lain berdasarkan bagaimana saudara mengasihi diri sendiri, kita akan gagal total. Karena manusia mengasihi orang lain biasanya berdasarkan mood. Benar gak sih? Mood itu bukan permen, mood bukan. Mood, suasana hati. Setuju? Manusia punya suasana hati itu bisa berubah-berubah setiap hari. Dan kalau saudara mengasihi orang lain pakai suasana hati, gagal atau berhasil? Lebih banyak gagal atau lebih banyak berhasil? Lebih banyak mengasihi atau kesal, jengkel, dan marah? Tanggal tua. Ya, belum gajian. Tumpukan tagihan kartu kredit, pinjol. Tagihan pay letter udah masuk semua. Oke, gajian belum keluar. Istri atau pasangan saudara udah, beras habis, minyak habis, LPG habis. Anak mulai teriak, sepatu baru. Wah. Ya, terus saudara punya ambeien kumat. Tambah lagi. Saya mau tanya, bisa mengasihi saudara seiman? Bisa? Halo orang Kristen, bisa gak? Suasana hatimu lagi apa? Boro-boro Pak. Ngurus diri sendiri aja gak ada waktu Pak. Kalau saudara pakai takaran itu, kita gagal. Benar gak sih? Tapi dia bilang, pakai takaran apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Yang kedua, bahwa untuk sama seperti Yesus telah mengasihi saya, mempunyai pengertian. Nah ini kuncinya. Saudara dan saya harus terlebih dahulu mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Kalau enggak, lebih baik stop. Kenapa? Karena engkau dan saya tidak punya clue. You are clueless. Bagaimana bisa mengasihi orang lain kalau Anda dan saya belum pernah merasakan, mengalami, mengenal kasih Kristus kepada dirimu sendiri.
Setuju? Karena ini bukan teori. Ini harus kita alami terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi orang lain. Saya pakai ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 8. Mengapa kita harus mengenal dan mengalami terlebih dahulu? Supaya baru kita bisa tahu, sama seperti Tuhan telah mengasihi saya harus mengasihi orang percaya yang lain. Yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, apa? Ia, nah kata yang dipakai kata mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Perhatikan baik. Barang siapa tidak mengasihi, ya, kata negatif, tidak mengasihi, itu karena apa? Ia tidak mengenal, bukan tidak tahu. Setuju? Bukan tidak tahu, tapi tidak Bapak Ibu bisa bedakan antara tahu dan mengenal? Bisa ya? Tahu itu kan cuma informasi, teori. Siapa dia? Dia ini teori. Mengenal beda. Mengenal tuh tinggal sama-sama, bau keteknya seperti apa tahu, itu mengenal tuh, ya. Dia habis makan sukanya apa, itu tahu, ya. Ngorok, oh iya saya itu temen gue tuh. Itu kenal. Tapi kalau cuma teori itu tahu. Dan di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi bukan karena tidak tahu Tuhan, tapi tidak kata mengenal di situ artinya mengalami. Mempunyai pengalaman, merasakan kasihnya untuk saya. Saya pakai contoh tentang belajar berenang. Siapa di sini yang pernah belajar berenang? Ih, bahaya lo kalau nggak tahu berenang lo. Kepleset di pinggir kolam mati lo. Anak saya lagi les berenang, ya. Dan les berenang itu pasti dimulai dengan teori, setuju nggak? Napas dari hidung, bikin bubble. Napas dari hidung, ya. 2 kali gini angkat kepala. Teori mantep, malam-malam dia suka ganggu saya. Dedi, kalau napas pakai mulut atau pakai hidung? Saya pakai hidung kan, Miss bilang pakai hidung. Dan semua itu sifatnya teori. Oke? Dia nonton YouTube, boleh nonton perenang yang paling jago sekalipun kasih advice, boleh. Tapi selama dia belum masuk ke dalam air, teori hanyalah teori. Setuju nggak? Karena waktu masuk dalam air dia udah lupa mau napas pakai hidung apa pakai mulut. Benar? Karena kenyataannya begitu dia masuk, wow! Ternyata masuk dalam air berenang itu seperti ini. Semua teori bisa salah, semua teori bisa lupa. Dan pengalaman dia di dalam air itu mungkin the best teori yang dia punya. Bahwa dia ngerti sendiri bahwa teorinya, oh berenang tuh seperti ini. Oh ternyata mesti seperti ini dan tidak boleh begini. Dia bilang kenal. Kenapa harus kenal? Dibantu dengan sebab. Ada kata sebab. Kenapa harus kenal? Ada kata sebab. Allah adalah kasih. Nah saya memberitahu buat Kak Kisien. Kasih bukan sesuatu. Kasih adalah seseorang. Karena pakai kata adalah. Setuju? Kasih itu pribadi. Setuju? Kasih itu seseorang. Sehingga seseorang atau pribadi bukan tahu. Tapi harus kenal. Harus alami. Karena Allah bukan punya kasih. Tapi Allah adalah kasih. Sehingga muncullah kata mengenal. Atau dalam bahasa aslinya epiginosko. Mengalami. Oke, saya pakai lagi ayat yang berikutnya. 1 Korintus 13 ayat 8. Untuk memperjelas bahwa kita harus mengenal dan mengalami. 1 Korintus 13 ayat 8 bilang begini. Kasih tidak kesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Informasi sedikit buat jemaat KGC, jangan kejar apa yang akan berakhir, berhenti dan lenyap. Halo? Nggak ada amin. Jangan kejar sesuatu yang akan berakhir, yang bisa berakhir, bisa berhenti dan bisa lenyap. Kejarlah sesuatu yang tidak berkesudahan. Nah pertanyaan, kenapa kasih tidak berkesudahan? Balik lagi tadi 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih adalah Allah. Allah kekal.
Sehingga kasih pun tidak berkesudahan. Kasih itu adalah Allah dan Allah adalah kasih. Sampai kalau kasih berkesudahan berarti tidak ada Allah. Setuju? Berarti Allah nggak ada. Tapi selama ada Allah, ada kasih. Dalam bahasa Inggris dipakai kata love never ends. Bagaimana dia bisa ends? Karena Allah nggak punya awal dan nggak punya akhir. Bagaimana bisa berakhir? Awal aja nggak ada, akhir juga nggak ada. Sehingga kasih tidak berkesudahan. Jadi arti kata tidak berkesudahan di sini artinya tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Saudara perlu renungkan baik-baik kata itu. Tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Jadi Allah adalah kasih, kasihnya itu tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Karena Allah kekal dan dia adalah kasih. Sehingga selama ada Allah, ada kasih. Kalau ada kasih pasti di situ ada Allah. Sehingga dia tidak mungkin berhenti mengasihi saudara. Tidak mungkin. Karena kalau dia berhenti mengasihi berarti Allah sudah gak ada. Kedua, dia tidak mungkin tidak mengasihi. Karena hakikatnya dia adalah kasih. Dia tidak pernah gagal mengasihi. Dan kasihnya konstan, tetap, stabil. Tidak tambah banyak ataupun turun karena efek perbuatan kita. Setuju? Setuju? Saudara mesti lega dengar berita itu. Kasih Allah konstan, stabil, tidak pernah gagal dan tidak pernah berhenti. Artinya, jangan coba-coba lakukan sesuatu untuk supaya Tuhan tambah sayang. Setuju? Karena udah konstan, sudah stabil, sudah max, udah full. Saudara gak bisa bikin sesuatu supaya dia tambah sayang. Doa tambah lama nih 8 jam nih. Siapa tahu Bapak di surga tambah sayang. Baca Alkitab tambah banyak nih 8 pasal. Kalau kemarin cuma 8 ayat, sekarang 8 pasal. Kalau perlu gak usah tidur. Kita baca terus aja supaya Tuhan tambah sayang. Saudara dan saya gak bisa tambahin kasihnya. Karena kasihnya sudah penuh buat saudara dan saya. Amin. Nah, mari saya mau kasih lihat sebuah video, klip pendek yang saudara nonton, saudara renungkan. Seperti inilah kasih Allah dalam hidup saudara. Yuk, play dari belakang aja. Oke, ulang lagi, ulang. Kurang mantep. Ya, ini kan masuk nih, saya nggak tahu nih yang ini yang keberapa kali. Oke, thank you Cyber. Setelah menonton video klip ini, berhenti bangga menjadi domba Tuhan. Berhenti saudara bangga menjadi dombanya Yesus. Kenapa? Kalau video ini saya terusin, ini kan baru 1 kali nih. Ya kan? Saudara kan gak tahu di menit yang ke-50, menit yang ke-60 itu seperti apa. Kalau saya terusin, saya jamin 100% dia keep falling back into the same hole. Betul? Setuju? Kalau saya terusin lagi nih video ini, anak ini dia akan terus, itu saya gak tahu tuh. Itu paritnya tuh muter kemana, mungkin sudah sampai Sunset Road kali ya, dia putar ke situ. Dan dia loncat, dia masuk lagi 10 meter kemudian, dia masuk lagi 10 meter kemudian, dia masuk lagi. Kita nonton ini, tadi kita ketawa dan kita mungkin cute banget. Lucu banget dombanya, setuju? Makanya saya bilang setelah nonton video ini, saudara akan berhenti menyebut diri saudara domba. Tapi kalau saya bilang, dia 50 kali kayak gini. 50 kali. Masuk, anaknya angkat lagi keluar, masuk lagi, terus sampai 50 kali. Saya mau tanya, Bapak Ibu masih bilang cute dan lucu? Halo, masih cute dan lucu? Enggak? Apa kira-kira yang Anda akan sebutkan buat domba ini? Hah? Cute dan lucu atau
tolol banget. Udah gak lucu nih, gak lucu. Betul? Udah gak lucu. Ini konyol. Konyol nih. Setuju? Oon, bodoh, ya, bebal. Punya otak gak sih? Kan gitu kan? Punya otak gak sih? Lu gak capek gitu-gitu terus? Saya mau kasih tahu. Yesus menyebut kita domba. Dan sebutan itu bukan sebutan ya asal-asalan. Punya arti. Every day you and me do the same thing like this. Kita jatuh terus di lubang yang sama. Kelakuan yang sama. Perbuatan yang sama. Perilaku yang sama. Kebiasaan yang sama. Pola pikir yang sama. Perkataan yang sama. Sifat yang sama. Kita keep falling back into the same hole. Awal masih lucu Pak. Tapi 1000 kali seperti itu udah gak lucu. Konyol. Tolol. Bodoh. Gak punya otak. Bisa mikir gak sih? Pertanyaan itu datang buat saya dan saudara. Bisa mikir gak sih? Tapi kabar baik. Tuhan tetap angkat? Tetap angkat? Angkat. Karena dia sebut gembala yang baik. Ini kuat-kuatan aja. Gembalanya kuat atau dombanya tetap kuat jatuh terus di situ. Kan gitu kan ceritanya, cuma ada 2. Siapa yang kuat nih? Ya, dia akan tetap angkat saudara. Dombanya angkat dia kasih keluar, tetap dia kasih keluar. Jatuh terus sampai domba yang gemuk tadi jadi krempeng karena jatuh terus dalam parit makin kempes. Dia tetap angkat. Karena dia tidak berhenti mengasihi, dia tidak gagal mengasihi. Amin. Dan dengan kasih yang model seperti ini, dia suruh kita untuk saling mengasihi. Nah saudara mesti pukul jidat tuh. Alamak. Mengasihi saudara saya yang terus menerus melakukan perbuatan yang sudah sangat keterlaluan. Di luar ambang batas planet yang paling jauh Pak. Ini gak bisa ditoleransi lagi Pak. Udah keep doing this the same thing Pak. Bagaimana saya sanggup, bagaimana saya bisa, bagaimana saya mampu mengasihi dia yang sudah melakukan kesalahan, dosa yang sama setiap kali. Memang gak mampu. Saya mau kasih tahu saudara, kabar buruknya kita gak mampu. Setuju? Kita gak mampu. Bagaimana domba dungu bisa mengasihi domba dungu yang lain. Yuk baca 1, 2, 3. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ada gembala yang baik, ada anak domba yang lain, anak domba Allah yang telah menyerahkan nyawanya buat saudara, supaya saudara dan saya mampu mengasihi domba dungu yang lain, yaitu Kristus. Karena kalau pakai kemampuan saudara, pakai kasih saudara, dengan takaran kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, kita gagal. Karena sama-sama dungu, betul? Tapi kita pakai kasih, kekuatan kemampuan dari gembala yang baik ini. Anak domba Allah. Di dalam kita iman bahwa kasih yang saya pancarkan, yang saya berikan, bukan kasih saya lagi. Tetapi kasih daripada Kristus. Amin. Amin. Karena kalau pakai kasihku, gak bisa. Kita sama-sama dungu. Kita baca yang terakhir. 1, 2, 3. Kita dikasihi karena Yesus mati buat kita. Kita mengasihi karena Yesus hidup di dalam kita. Saya yakin di dalam ruangan ini semua sudah dikasihi oleh Allah. Setuju? Karena Kristus telah mati buat saudara dan saya. Tetapi kalimat berikutnya, buktikan kalau Yesus hidup dalam saudara.
Yaitu dengan cara apa? Mengasihi. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Ethiopia. Cukup di KRC sini. Mengasihi orang percaya, saudara seiman yang lain. Amin. Yang di sebelah saudara, yang di belakang saudara. PR, ini ada PR nih, baru kali ini ada ibadah, ada PR. Saya kasih PR. Apa bunyi Yohanes 3 ayat 16? Nah, stop. Ini jawab guru sekolah minggu loh. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya, Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, setuju? Allah kepada manusia. Tahukah saudara bunyi daripada surat 1 Yohanes 3 ayat 16? Nah, guru sekolah minggu terdiam 1000 bahasa. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan untuk saling mengasihi antara saudara seiman seperti Yohanes 3 ayat 16. PR, baca semua ayatnya sampai selesai dan saudara akan tahu bahwa itu perintah Tuhan untuk saudara dan saya melakukannya bukan supaya kita hanya dikasihi, tapi kita punya perintah yang baru untuk saling mengasihi. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.